Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi anak-anak dengan saya Pak Didin di sini dalam pelajaran pendidikan agama Islam. Sebelum kita mulai pelajaran, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Seperti biasa, tangan kita menghadap, kepala ditundukkan. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi robba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillahirabbil alamin. Baiklah, bagaimana kabar anak-anak? Masih sehat semua kan? Masih semangat untuk belajar? Ya. Kita harus semangat untuk belajar meskipun keadaan sekarang mengharuskan kita belajar secara online seperti ini. Oke, langsung kepada materi pelajaran untuk hari ini, yaitu bersuci dari hadas dan najis. Ya. Apa sih bersuci itu? Apa sih hadas itu? Apa sih najis itu? Ya, kita akan bahas pada pelajaran hari ini. Ya. 1. Bersuci dari hadas dan najis itu disebut dengan toharoh. Tulisannya taharah tapi bacanya adalah toharoh. Ya. Bersuci itu wajib kita lakukan, apalagi kalau kita terkena hadas atau najis. Karena apa? Bersuci itu kita lakukan untuk menyucikan diri ketika akan beribadah. Salah satunya mungkin sholat, mengaji, dan sebagainya. Jika tubuh kita itu terdapat hadas atau najis, bisa saja ibadah yang kita lakukan tidak sah. Langsung kepada materi selanjutnya. Perlu diingat tadi bahwa bersuci itu bisa disebut dengan toharoh. Ya. Yang pertama atau yang selanjutnya adalah bersuci dari hadas. Apa sih hadas itu? Nah, hadas adalah keadaan tidak suci yang menyebabkan tidak bisa beribadah. Jadi hadas itu bisa disebut bahwasanya keadaan tubuh kita yang tidak suci, yang tidak bisa mengakibatkan kita untuk beribadah. Jadi kalau kita mempunyai hadas, tubuh kita itu ada hadas, kita tidak bisa beribadah. Sholat tidak bisa, mengaji tidak bisa, itu. Tapi kalau puasa bisa. Yang pertama adalah hadas kecil. Nah, hadas kecil itu kalau kita mempunyai hadas kecil, cara menghilangkan hadas yang ada pada diri kita cukup dengan berwudu. Contohnya apa? Contohnya adalah mungkin kita habis buang air kecil, buang air besar seperti itu, atau mengeluarkan kentut seperti itu, kita diwajibkan untuk berwudu ketika mau membaca Al-Quran atau sholat. Yang kedua adalah hadas besar. Hadas besar itu diwajibkan kalau kita mempunyai hadas besar harus mandi besar atau mandi wajib. Apa sih mandi wajib atau mandi besar itu? Pelajarannya akan dipelajari kita pada subbab yang berikutnya, tetapi contoh-contoh ketika kita terkena hadas besar itu salah satunya laki-laki mimpi basah dan perempuan mungkin berhalangan atau haid yang setiap bulan atau datang bulan mereka itu
kalau sudah waktunya akan datang sendiri. Nah, pelajaran untuk hadas besar ini nanti akan kita pelajari ke tingkat yang lebih tinggi. Yang selanjutnya adalah bersuci dari najis. Apa sih najis itu? Kalau untuk kalian mungkin bisa saja kita artikan seperti ini. Najis adalah sesuatu yang kotor yang menempel pada tubuh kita. Sesuatu yang kotor, yang tidak suci, yang menempel pada tubuh kita dan harus dihilangkan ketika akan beribadah. Apakah tidak sah Pak kalau kita beribadah najisnya tidak dihilangkan? Ya, tergantung situasi, tapi kalau bisa itu tetap dihilangkan. Ada yang mengatakan bahwa itu sah, ada yang mengatakan tidak sah. Jadi ada ciri-cirinya apa saja? Ini. Yang pertama adalah najis mukhaffafah atau disebut dengan najis yang ringan. Nah, najis yang ringan itu salah satu contohnya adalah air kencing bayi. Nah, bayi yang masih kecil, air kencingnya itu sudah bisa disebut najis, tetapi najis mukhaffafah, yaitu najis yang ringan. Cara membersihkannya seperti apa? Cukup dengan, kalau najis yang mukhaffafah karena ini bayi, cukup dengan mempercikkan air kepada tangan atau kepada tubuh yang terkena najis tersebut, atau kepada baju juga boleh, celana yang terkena najis bayi itu cukup dipercikkan seperti itu. Yang kedua adalah najis mutawassithah atau najis yang hukumnya sedang. Tadi kan ringan, sekarang sedang. Contohnya apa? Untuk kalian yang sudah besar, ya mungkin yang sudah tidak bayi lagi, yaitu anak kecil sampai dewasa, ketika kita buang air kecil atau buang air besar, itu sudah termasuk najis mutawassithah. Maksudnya itu terkena kencing, itu bisa disebut najis mutawassithah. Mungkin kepercikan kencing sendiri itu seperti itu bisa disebut najis mutawassithah. Cara menghilangkannya seperti apa? Berwudu. Selain berwudu itu kan karena hadasnya ya. Kalau najisnya itu dihilangkan dengan cara bagaimana kita membersihkan najis itu sampai bersih. Contoh, kalau kita kencing, contoh kencing terkena celana atau baju kita. Nah, ada dua. Pertama, kita sudah hadas. Hadasnya dibersihkan dengan cara berwudu. Yang kedua, mungkin terciprat kepada baju kita, membersihkannya dengan cara dicuci sampai bersih dan mungkin sampai tidak berbau lagi. Seperti itu. Ingat dipahami perbedaannya ya. Kalau kita contoh kencing, terus airnya itu menyiprat ke tubuh kita atau baju kita. Yang pertama kita wudu, gunanya untuk menghilangkan hadasnya. Mencuci baju atau mencuci badan yang terkena air sampai tidak bau lagi, itu untuk menghilangkan najisnya. Yang terakhir adalah najis mughalladhah atau najis mughallazah. Itu najis yang berat. Contohnya apa? Salah satunya adalah ketika kita terkena air liur anjing. Salah satunya adalah itu. Membersihkannya bagaimana? Nah, ada sendiri, yaitu dengan cara 7 kali dibasuh dan 1 kali dengan air. Oke, untuk pelajaran hari ini tentang bersuci dari hadas dan najis, kesimpulannya mungkin bisa ditulis. Saya kasih waktu sebentar untuk menulis. Oke. Baiklah,
sudah ditulis semua. Semoga pelajaran hari ini bermanfaat untuk kalian dan kalian bisa membedakan mana hadas dan mana najis. Sekian dari saya untuk pelajaran pendidikan agama Islam hari ini. Terima kasih dan tetap semangat belajar di rumah untuk anak-anak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.